Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita jumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh, yaitu membicarakan tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Ya. Dan untuk materi kali ini, melanjutkan materi yang sebelumnya, diantaranya yaitu magnet, di mana ya salah satu cara untuk membuat magnet adalah dengan induksi, yaitu dengan mengalirkan listrik. Nah, diantaranya kita kenal dengan induksi elektromagnetik. Ya. Apa yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya suatu tegangan listrik akibat medan magnet yang berubah-ubah yang diinduksikan terhadap penghantar. Tegangan yang dihasilkan oleh peristiwa induksi elektromagnetik disebut gaya gerak listrik, atau kita kenal dengan GGL induksi, gaya gerak listrik GGL induksi. Nah, untuk menghitung berapa gaya gerak listrik GGL induksi, yaitu min N delta ini untuk lingkaran, ya, delta diameter per delta T, di mana GGL induksi ini satuannya adalah volt, N banyak lilitan, delta diameter perubahan garis gaya magnet, dan delta T waktu yang diperlukan. Ini dalam sekon, ya, satuannya dalam sekon. Atau juga GGL induksi sama dengan BLV, di mana GGL induksi dalam volt, lalu panjang penghantar L dalam meter, dan P kecepatan gerak penghantar dalam meter per sekon, kecepatan P, ya, dan B induksi magnetik, atau ini dalam Weber per meter persegi, atau disebut dengan Tesla, ya, disebut dengan Tesla. Nah, untuk induksi elektromagnetik di sini, ya, diantaranya banyak peralatan sehari-hari yang menerapkan prinsip induksi magnetik, ya, contohnya dinamo atau motor listrik, ya, generator dan transformator. Ya. Kenapa generator di sini disebut sebagai induksi listrik? Ya, karena dia menggunakan mesin, ya, menggunakan mesin untuk memutarkan generator, ya. Sehingga kalau kalian perhatikan di toko-toko, kalau PLN padam, nah biasanya toko tersebut yang memiliki generator dia akan nyala. Nah, itu nyalanya karena adanya induksi elektromagnetik, ya, ada dinamo di mana digerakkan oleh mesin, ya, digunakan oleh mesin. Nah, alat-alatnya diantaranya untuk trapo. Nah, ini banyak sekali kita gunakan, ya, dari mulai lampu LED, HP yang kita miliki ataupun Android, berbagai macam barang-barang elektronika, semuanya menggunakan trapo, yaitu sebagai baik penurun tegangan ataupun penaik tegangan. Ya, kalian bayangkan kalau HP kita mau dicas, ya, mau di charger, nah charger itu adalah trapo di dalamnya, ya. Ataupun kalian punya komputer ataupun laptop tanpa menggunakan trapo charger, dia tidak akan nyala, ya. Atau juga ada yang disebut dengan berko. Nah, ini biasanya digunakan pada sepeda ontel, ya. Nah, ini dia bisa bergerak, di mana gerak tersebut memutarkan baling-baling di dalam ada magnet, ya. Ada magnet juga ada besi lunak, di mana nanti akan keluar untuk plus dan untuk min, sehingga lampu bohlam bisa menyala. Ini ada rotor, ya, ada rotor itu bergerak
Nah, sini berupa silinder magnet ya. Jadi magnetnya magnet yang bulat ya, tapi bisa diputarkan dan menghasilkan nanti listrik. Nah, itu induksi elektromagnetik. Dan selain itu juga ada generator ya. Ada generator AC. Nah, ini generator AC, cincinnya 2 ya, cincinnya 2 buah nih. Kalau untuk generator DC, cincinnya 1 tapi belah. Nah, itu perbedaannya. Ini untuk arus searah dan ini untuk arus bolak-balik. Contohnya untuk arus bolak-balik adalah belko ataupun generator yang ada dinamo ya, dinamo ataupun generator yang ada di sepeda. Dia akan menyala karena bergerak. Dari gerak tersebut menghasilkan induksi elektromagnetik. Oke, kita lanjut ya. Alat-alat produk teknologi sehari-hari yang menggunakan konsep elektromagnetik, diantaranya selain itu juga bel listrik. Ya, bel listrik ini biasanya digunakan di pabrik-pabrik ataupun di sekolah yang kebetulan tidak punya komputer. Nah, itu dengan cara dipijit dia bisa berbunyi, ya. Yaitu prinsipnya, ya, prinsipnya. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Ada elektromagnetik. Ya, ada elektromagnetik, dia bisa mengalirkan. Lalu ada bel. Selain itu juga ada pemukul, ada interruptor. Selain interruptor juga ada besi lunak. Ya, besi lunak ini bisa bergerak. Besi lunak bisa bergerak. Lalu ada pegas, ya, ada pegas sehingga bisa kembali. Ya, nah jika dikontakkan, dia akan bergerak. Ya, dia akan bergerak sehingga mengetuk-ngetuk bel. Ya. Nah, prinsip kerjanya, ketika saklar ditutup, maka arus listrik mengalir pada elektromagnetik sehingga elektromagnet menjadi magnet. Kemudian besi lunak ketarik dan memukul-mukul bel, menghasilkan bunyi. Ya, saat besi lunak tertarik maka listrik terputus pada interruptor sehingga elektromagnetik tidak menjadi magnet dan pegas mengembalikan posisi besi lunak ke atas dan menyentuh interruptor, arus listrik mengalir. Terus demikian. Ya. Jadi kalau kita kontakkan, nanti bel ini akan bergerak, ya, dia akan berbunyi, ya, dia akan berbunyi. Nah, itu selain itu juga, ya, selain bel listrik juga ada yang dimaksud dengan telepon. Nah, ini telepon zaman dahulu, yaitu sekarang juga Bapak rasa masih menggunakan kabel, ya, masih menggunakan kabel. Nah, ini zaman dahulu dan sekarang juga masih digunakan. Prinsip kerjanya yaitu mikrofon, ya, mikrofon dan telepon ataupun speaker. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di dalamnya ada diafragma, ya, diafragma aluminium dalam mikrofon tersebut. Lalu juga ada kotak karbon. Selain kotak karbon juga ada serbuk karbon, ya. Selain serbuk karbon, pada bagian speakernya atau teleponnya, ya, ada magnet, yaitu magnet batang. Lalu ada elektromagnet, yaitu kumparan ataupun gulungan kabel, ya, gulungan kabel ataupun kumparan, dan juga diafragma besi. Nah, kalau kita berbicara, nah itu di tempat yang lain kita bisa mendengarkan, ya, kita bisa mendengarkan, yaitu dengan adanya getaran-getaran tadi menghasilkan elektromagnetik, di mana elektromagnetik ini akan diperkuat di bagian telepon, ya. Prinsip kerja, ketika anak berbicara di depan mikrofon, diafragma aluminium bergetar menyebabkan serbuk karbon tertekan-tekan yang menyebabkan nilai hambatan serbuk karbon berubah-ubah sehingga menyebabkan arus listrik yang dialirkan pada elektromagnet pada telepon juga berubah-ubah yang menyebabkan kekuatan kemagnetan pada elektromagnet juga berubah-ubah sehingga menggetarkan diafragma besi hingga menghasilkan bunyi. Ya, nah itu karena adanya elektromagnetik, induksi elektromagnetik.
Nah, relay juga sama. Ya. Nah, ini biasanya ada pada otomatis ya. Orang bilang otomatis ya, relay. Nah, itu biasanya pada spion ya. Pada lampu sen, lampu sen. Ya, pada lampu sen. Nah, alat dengan arus listrik kecil dapat digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus yang besar. Contoh sumber tegangannya DC. Nah, ini untuk sumber tegangannya AC ya. Dengan cara dikontakkan, nah dia akan berputar. Ya. Atau otomatis ya, orang bilang otomatis ya. Ini juga sama menggunakan elektromagnetik. Ya, menggunakan elektromagnetik atau menggunakan induksi elektromagnetik ya untuk relay. Baik, kita lanjut ke transformator atau trafo atau charger ya. Orang menyebutnya charger. Di dalamnya itu ada trafo ya. Transformator adalah alat yang mampu mengubah nilai tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Dibedakan menjadi dua, yaitu trafo step up ya. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan listrik bolak-balik. Jumlah lilitan sekunder pada transformator step up dibuat lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer. Akibatnya tegangan pada kumparan sekunder lebih besar dibandingkan tegangan pada kumparan primer. Itu trafo step up ya. Yaitu jumlah lilitan sekunder lebih banyak dibandingkan dengan yang primer. Bagaimana untuk trafo step down? Nah, ini untuk trafo step up kalau tidak salah sudah kita bahas pada listrik mengalir. Ya, ada listrik mengalir. Masih ingat ya? Nah, itu jadi terbuat dari kumparan ya. Selain step up juga ada trafo step down. Nah, untuk step down itu menghasilkan tegangan listrik bolak-balik yang lebih rendah atau kecil dari tegangan masukannya. Jumlah lilitan primer pada transformator step down lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan sekunder. Akibat kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan arus bolak-balik yang lebih kecil daripada tegangan masukan. Ya, contohnya di rumah kita memiliki listrik yaitu 220 volt tegangannya. Nah, bagaimana masuk ke HP? Sementara HP cuma 2 volt atau 3 volt. Ya, atau 12 volt. Alat-alat yang menggunakan mainan-mainan biasanya tidak jauh dari 12 volt. Ya, HP sekarang untuk mengisi baterai ya, baterai yaitu biasanya kalian bisa lihat di HP berapa tegangannya ya, tegangannya kecil. Nah, itu jangan langsung dicolokkan ke listrik tegangan tinggi, tapi harus menggunakan dulu charger ya. Nah, untuk transformator ini kita hubungan sebandingan tegangan jumlah lilitan dan arus pada transformator, diantaranya P tegangan primer per tegangan sekunder, P per PS sama dengan N jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder sama dengan terbalik IS per IP. I kuat arus sekunder berbanding kuat arus yang primer ya. Nah, tegangan primer satuannya volt. Tegangan sekunder juga satuannya volt. N PNS jumlah lilitan primer dan sekunder. I SIP adalah kuat arus listrik ya. Arus primer dan arus sekunder satuannya adalah ampere. Itu untuk menghitung berapa banyak lilitan ataupun berapa tegangan yang keluar, berapa kuat arus yang keluar. Nah, transformator digunakan atau dibuat dengan perhitungan yang efisien. Ya, dengan perhitungan yang efisien. Di mana
N sama dengan efisien trafo sama dengan PS daya sekunder per daya primer kali 100%. Ya, di mana N untuk efisien trafo dalam persen, lalu PP daya primer dalam watt, PS daya sekunder dalam watt juga. Ya, ini jadi untuk menghitung berapa efisiensinya, percuma kita membuat transformator trafo kalau efisiennya tinggi. Ya, ini efisiennya harus sekecil mungkin. Ya. Yuk kita masuk ke soal, contoh soal. Kawat sepanjang 15 cm dialiri arus listrik berada dalam medan magnet sebesar 40 Tesla. Kawat mengalami gaya Lorentz sebesar 8 Newton. Berapa besar muatan elektron yang mengalir selama 10 sekon? Nah, dari contoh soal di sini, dari kalimat di sini, ada kawat panjang 15 cm, lalu ada medan magnet B 40 Tesla, gaya Lorentz 8 Newton, F ya, dan juga B, F dan waktu, ya. Untuk menghitungnya, kita tulis dulu diketahui L, panjang 0,15 meter, 15 cm. B untuk medan magnet dalam Tesla, F gaya Lorentz dalam Newton, dan T waktu 10 sekon. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah Q, berapa muatan elektron yang mengalir. Oke, dibiasakan dimulai dengan diketahui, ditanyakan, jawab. Nah, jawabnya adalah kita gunakan rumus F sama dengan BIL. Karena yang dicari I adalah F per B kali L sama dengan 8 per 40 kali 0,15 ampere, yaitu 1,33 ampere. Yang harus kita cari Q adalah I kali T, yaitu 1,33 ampere kali 10 sekon, waktunya 10 sekon, hasilnya adalah 13,3 kolom. Jadi besar muatan elektron 13,3 kolom. Oke, contoh lain. Magnet batang digerakkan di dalam kumparan sehingga menimbulkan perubahan garis gaya sebesar 600 Weber setiap 15 sekon. Jika kumparan terdiri dari 250 lilitan, hitung GGL induksi yang dihasilkan. Oke, kita mulai dengan diketahui. Apa saja diketahui? Nah, diketahui adalah Webernya ini untuk perubahan garis gaya 600 Weber. Waktunya delta T 15 sekon, lalu jumlah kumparannya 250. Maka yang ditanyakan adalah berapa GGL induksinya. Nah, untuk menghitung GGL induksi adalah jawab E induksi sama dengan min N delta Weber per delta T sama dengan min 250 kali 600 Weber per 15 sekon sama dengan min 10.000 Pohl. Jadi besar gaya gerak induksi sebesar 10.000 Pohl. Ya. Oke, soal-soalnya banyak, silakan kalian coba. Dan untuk soal-soal bisa kalian nanti dijawab di buku paket, ya, dijawab di buku paket. Kemagnetan dalam produk teknologi. Nah, bagaimana nih kemagnetan tersebut digunakan dalam teknologi? Ya, di antaranya untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan yang kita kenal dengan MRI, Magnetic Resonance Imaging. Ya, nanti kalian dimasukkan ke sana untuk mengetahui bagian mana yang
sakit, nah itu digunakan MRI, magnetic, itu dengan magnet ya, dengan magnet. Cara kerjanya bisa nanti lihat di videonya. Selain itu juga ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir ya, pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN, dan juga ada maglev ya, kereta maglev. Nah ini kereta maglev ini kereta yang paling cepat di dunia ya, dia bisa bergerak seperti angin, melebihi angin ya. Untuk lebih jelas bisa kalian nanti lihat videonya. Nah ini kemagnetan dalam produk teknologi. Oke, apa rasa cukup ya sampai di sini dulu untuk materi kemagnetan ini, yaitu diantaranya induksi elektromagnetik. Banyak sekali alat-alat yang menggunakan induksi elektromagnetik, diantaranya menggunakan trapo atau transformator, dan juga ada generator. Selain generator juga ada motor listrik atau dinamo motor listrik ya, motor listrik atau dinamo orang menyebutnya itu motor listrik ya. Terima kasih untuk kegiatan PJJ hari ini, yang mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelas untuk kereta maglev dan MRI bisa kalian lihat di videonya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Bapak jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Between the wheels and the track. The solution is to take both these factors out of the equation. It sounds like science fiction, but trains that do just that really exist, and they're called maglev, which stands for magnetically levitating trains.
There are no overhead power cables because the power source is built into the track. There's no friction from the wheels because, well, there aren't any wheels. The train is designed to float 10 millimeters above the track, so the only resistance it has is air resistance, which makes this train fast, very fast. Here at the Transrapid test track in northern Germany, they're testing a technology that they hope has the potential to take over where the TGV meets its limits, with enough speed, not just for intercity, but for intercontinental travel. But like so many record-breaking trains of the past, not one, but two rival operations have been battling it out to turn this technology into the world's fastest passenger service. The German Transrapid system and the Japanese JR Maglev. Maglev trains are all about magnets, and magnets have two poles, north and south. And when the facing poles of each magnet are the same, like in this instance north, north, they repel, like so. The Japanese JR Maglev system uses this force to lift their trains. Magnets on the train face magnets with similar poles on the track, and the train rests on the repulsive force as if it's sitting on an invisible cushion, like so. Japanese maglev trains have reached speeds in excess of 580 kilometers an hour using this system, but the technology is still confined to the test track. They've never managed to turn it into a commercially viable passenger train. While the Japanese system uses the repulsive force of magnets, the German system makes use of attraction. But it's no use having the train sticking to the tracks. The trick to hovering is to use electromagnets. Now, an electromagnet is just a piece of metal with wire coiled round it, like so. And when you put some current through that wire, like this, it's attracted like so. When you switch that current off, it drops. Attract, drop, and so on. And if you were to switch your electromagnet on and off fast enough, like this device does automatically, you can defeat gravity, attracting and dropping so quickly that metal objects like my toy train here appear to hover. Incredible. I don't know about you, but I think that's pretty damn amazing. And that's magic. The Transrapid has massive electromagnets in here that sit under the track. And when the power is switched on, power on, bitte. The magnets are attracted to the track, and now the train, the whole train, is floating in midair 10 millimeters above the track with magnets at the side here to keep it steady. A completely separate system of magnets built into the test track create a moving magnetic field that pushes the train along with it, just like a surfer riding an invisible magnetic wave. And this makes the system very efficient, because you only need to switch on the bit of track that the train is running over. Now that click means that this section of track has just been electrified or energized, and that means the train is just about to go past. And it's just as impressive from inside the train. We're now approaching the fastest part of the track. Let's go and take a look and see what speed we're actually doing. If I go up here and just check the driver's screen, and we're doing over 300 kilometers per hour. We're still increasing speed now. It's probably about 325, 330. That's already faster than the TGV, and we're still picking up speed. Very exciting, it really is. If we look out the front, we can see that we really are moving. The sensation of speed is phenomenal. Look at that. We're now approaching the top speed, 390, 400. We are at 400 kilometers an hour. At that speed, you could go right across Europe from Paris to Moscow in just 6 hours. On October the 11th, 2003, the Germans got one up on the Japanese when a 30-kilometer track between the city of Shanghai and its airport opened its doors to the public.
Using the German Transrapid technology, this billion-euro project became the world's fastest passenger train, regularly topping 430 kilometers an hour. This is a fantastic piece of kit, but countries aren't exactly queuing up to take on this technology. The problem might have something to do with the cost, somewhere in the region of 50 million euros per mile to create a maglev system. Unlike City of Truro and the TGV, it seems that for maglev, simply being the fastest isn't going to be enough. Maglev is going to have to get an awful lot faster. And in theory, at least, that's already possible. By building vacuum tubes for maglev trains to run in, speeds in excess of 3,500 kilometers an hour would be possible, making the trip from London to Tokyo a jaw-dropping 3.5 hours. Now that really would be massive speed.